pada hari ini Selasa 25 Juni 2023 dan jumlah 69 anggota Dewan telah hadir, 43 anggota Dewan belum hadir, 25 anggota Dewan berhalangan tetap, 1 orang anggota Dewan. Demikian catatan daftar hadir. Dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2022 dan pembahasan rekomendasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pasal 19 ayat 1 kepala daerah menyampaikan KPJ kepada Dewan Perwakilan Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang perwakilan rakyat Papua akan melakukan pembahasan terhadap KPJ yang telah diterima dengan memperhatikan capaian kinerja, program dan kegiatan serta pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun hasil dari pembahasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua menerbitkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Papua dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan 1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. 2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Dan 3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan atau kebijakan strategis pada hari ini sidang Dewan yang saya muliakan. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang secara akan disampaikan oleh saudara PLH Gubernur Papua akan menjelaskan a. Arah kebijakan umum pemerintah daerah, b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja, c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi, d. Penyelenggaraan tugas kebantuan, dan e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam pembahasannya akan mengoptimalkan tugas dan fungsi komisi-komisi Dewan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2022. Dengan demikian, berarti dalam pelaksanaan harus memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana pasal-pasal berikut. Pasal 179 ayat 2, kepala daerah dalam melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan pasal 68 belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 3 merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pasal 69 ayat 1 kriteria keadaan darurat dan ayat 2 kriteria keadaan mendesak. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD tahun 2022 tidak melalui persetujuan dari DPR, DPP, dan juga tidak memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan laporan hasil penelitian BPK pada halaman 4, serta BPK merekomendasikan Gubernur Papua agar mempertanggungjawabkan realisasi belanja yang melampaui anggaran induk sebesar 1.574.359,97. Adapun dalam realisasi belanja yang melampaui anggaran induk di atas belum juga dapat mengatasi program prioritas yang darurat dan mendesak, sehingga menimbulkan persoalan di antaranya beasiswa mahasiswa unggulan Papua, pembayaran TPP dokter spesialis dan tenaga medis, serta bantuan penggunaan bagi lembaga-lembaga keagamaan. Kita mohon kiranya pada pembahasan berikut soal TPP dan mahasiswa ini bisa kita selesaikan. Ini menjadi hal yang prinsip dan mendesak. Untuk itu DPP masih membutuhkan penjelasan atas dasar penggunaan dan kriteria dari anggaran yang melampaui anggaran induk tersebut. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, selain materi RKPD Gubernur Papua tahun 2022 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada kali ini akan membahas materi representasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Saudara PLH Gubernur Papua menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dengan komposisi gaya berikut. 1. Pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar 11,04 triliun lebih bertambah atau selisih lebih sebesar 275,32 miliar lebih dari anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar 10,76 triliun lebih. 2. Belanja. Realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2022 sebesar 11,45 triliun lebih berkurang atau selisih negatif sebesar 1,45 triliun lebih dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar 12,91 triliun lebih. 3. Pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 2,22 triliun lebih dengan pengeluaran penyebaran modal sebesar 20 miliar. Pembiayaan neto menjadi sebesar 2,20 triliun lebih untuk menutup defisit sebesar 414 miliar lebih, sehingga sisa lebih pembayaran tahun berkenaan sebesar 1,719 triliun lebih. Untuk itu saya menghimbau kepada pimpinan dan anggota komisi serta anggota badan anggaran dewan agar dapat membahas materi persidangan kali ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Papua dapat menghasilkan sebuah keputusan yang berisi rekomendasi
perbaikan pelaksanaan pemerintahan pada tahun berikutnya, dan keputusan penetapan rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2000. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan rapat paripurna pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Jayapura, 25 Juli 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Joni Barmaru SE. Penyerahan materi semen oleh PLH Gubernur Papua kepada pimpinan DPR Papua selesai. Dan Dengan telah diserahkannya materi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2022 dan rekomendasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka rangkaian pembukaan rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Saudara PLH Gubernur Papua dan yang saya hormati anggota Forkopimda, yang mulia pimpinan NRP, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang terhormat anggota DPR Papua, yang terhormat Kepala Perwakilan DPR di Provinsi Papua, yang terhormat Saudara PLH Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan SKPD Provinsi Papua, yang terhormat Ketua KPU Provinsi Papua, yang terhormat pimpinan DPR Kota Jayapura, yang terhormat para pejabat sipil TNI Polri, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh perguruan tinggi, negeri dan swasta, organisasi wanita, insan pers, dan para rekan yang saya hormati, yang telah berkenan hadir dan memiliki jalannya rapat paripurna pada hari ini. Yang harapan semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada semua pihak yang telah dapat dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaannya rapat paripurna pada hari ini. Atas nama pimpinan Dewan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Sebelum rapat paripurna sidang Dewan pada hari ini kami skor, saya informasikan bahwa rapat paripurna kedua yang agenda penyampaian pandangan umum fraksi akan dijadwalkan sesuai dengan hasil bamus. Kemudian terhadap materi persidangan akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 17 Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan diskors.